Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi sama Pak Nuk. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku digital ya. Nah, eh, buku digital ini saat ini sudah menjadi hal yang umum sebenarnya ya teman-teman ya. Karena em, kecanggihan teknologi dan juga kemudahan akses ini faktor yang penentu utamanya ya. Jadi kalau kita lihat sebagai calon guru ya kita harus familiar ya. Karena konten-konten digital ini termasuk buku digital itu akan menjadi salah satu sumber belajar bagi kita didik. Nah, utamanya seperti itu. Oke, biar teknis dan nanti kita akan praktek. Jadi secara sederhana kita mau komparasi dulu ya teman-teman. Apa itu buku konvensional dan buku digital. Nah, apa yang teman-teman pikirkan dari gambar ini gitu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kondisi saat kita mempelajari buku konvensional di perpus, di rumah atau dimanapun kita berada. Jadi buku konvensional itu membutuhkan memang uh, tempat ya, tempat khusus ya, karena akan memakan banyak ruang. Kemudian juga membutuhkan konsentrasi, lalu juga memiliki banyak teknis-teknis yang merepotkan gitu ya, membuka halaman dan sebagainya. Nah, ini contoh gambarannya. Lalu buku secara konvensional juga cenderung membutuhkan tempat untuk membawanya itu juga cukup repot ya teman-teman. Misalnya kita bawa tas, kita simpan buku ya, masih ingat saat di masa-masa sekolah dasar ya, tasnya kecil ya, isinya bukunya banyak sekali. Jadi tidak efisien, memakan ruang, membutuhkan tempat arsip yang cukup merepotkan. Kemudian selain itu juga kalau tempat arsipnya itu lebih kecil daripada volumenya ya tentu akan cepat rusak. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya masa-masa di sekolah dasar di tasnya besar banyak bukunya. Nah, ini yang terjadi apalagi gambarnya. Nah, buku konvensional tentu membutuhkan ruang ya. Kita lihat di perpustakaan gitu ya. Secara konvensional perpustakaan itu butuh ruangnya banyak, kemudian bukunya ditata sedemikian gitu. Sehingga memakan tempat. Nah, apakah hal ini masih relevan di saat ini begitu? Lalu secara konvensional buku itu juga ternyata mudah rusak, teman-teman. Mudah rusak, kena air juga, jarang dipakai, dimakan rayap juga. Dan juga informasi yang terkandung dalam buku itu akan hilang. Nah, seperti ini kan kita susah membaca ya, susah membaca. Nah, ini buku konvensional. Nah, apa yang terjadi di era sekarang, teman-teman ya? Saat ini buku sudah banyak dikonversi dalam format digital. Nah, kita tidak usah mulu-mulu ya. Formatnya apa Pak? Itu ya. Ada banyak, nanti kita bahas banyak ya. Ada education, lalu ada PDF ya. PDF termasuk teman-teman, termasuk education. Nah, jadi bagaimana pemahaman tentang buku digital secara sederhana? Buku digital itu bentuk digital dari buku cetak itu aja ya. Jadi bentuk digital dari buku cetak. Kalau di sini buku digital atau buku elektronik yang disingkat dengan electronic book atau e-book adalah bentuk digital dari buku cetak. Jadi yang awalnya konvensional kita bentuk digital. Nah, itu adalah buku digital atau e-book gitu ya. Nah,
uh, fungsinya apa? Sebenarnya buku digital ini punya dua fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai salah satu alternatif media belajar, ya, jadi termasuk dalam media juga. Jadi belajar itu bisa kita lakukan dengan media buku digital ini, teman-teman. Yang membedakan apa ya, nanti teman-teman sambil jalan ya, sambil lihat. Jadi di buku digital itu bisa diintegrasikan gambar, ya sama ya kayak buku konvensional, tapi bisa juga audio sampai video gitu ya. Nah, sehingga buku digital ini juga bisa dijadikan alternatif bahan belajar atau media belajar. Kemudian juga sebagai media untuk berbagi informasi ya. Kata berbagi ini mengandung unsur yang penting, teman-teman. Jadi berkaitan dengan kemudahan akses ya. Kalau kita punya buku digital, kita mau membagikannya itu semudah kita kirim WhatsApp, kita kirim email ya, atau kalau pakai Google Drive kita bisa atur media untuk berbagi link ya. Jadi berbagi informasi ini menjadi lebih mudah. Jadi ada dua ya, sebagai alternatif media belajar, sebagai media untuk berbagi informasi. Nah, ini ada beberapa sampel ya, ada buku digital gitu ya, atau perpustakaan e-library. Nah, tujuannya apa? Ada tiga, teman-teman. Yang pertama, memberi kesempatan. Nah, dalam hal ini adalah pembuat konten untuk kita ya, untuk berbagi informasi dengan lebih mudah, dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Nah, kalau kita tentu di kalangan akademisi ya, termasuk teman-teman sebagai mahasiswa, tentu juga tidak asing lagi ya. Seringkali Bapak Ibu dosen itu memberi tugas mencari informasi melalui jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah sudah pasti filenya buku digital ya, atau e-book, PDF, biasanya PDF, paling umum PDF. Yang kedua adalah melindungi informasi yang disampaikan. Maknanya kita lihat ilustrasi di awal tadi ya, sebenarnya buku konvensional itu mudah rusak, teman-teman ya. Kena air basah rusak ya. Kalau kita biarkan dimakan rayap ya, mudah sobek juga gitu ya. Kemudian semakin lama kepemilikan tentu akan ada beberapa bentuk fisik yang berubah ya, yang berubah. Yang dibeli bagus ya, setelah dipakai setahun 2 tahun tentu akan ada penyusutan ya. Nah, ini tujuannya ya. Kemudian juga mempermudah proses pemahaman materi ajar, karena di dalam e-book ini, teman-teman ya, ada berbagai macam fitur yang bisa digunakan sebagai media ajar. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah seperti video atau audio gitu ya. Ini yang perlu kita cermati bersama. Nah, ini tujuannya ya, tujuannya. Nah, ini beberapa contoh format ya. Ada 2 format nanti yang saya akan tekankan. Tapi ya karena kita bukan di bidang IT ya, minimal teman-teman nanti paham yang PDF gitu. Ya, semudah kita buat dokumen di Word, kita save as PDF gitu. Tapi saya perlu sampaikan, sebenarnya ada banyak sekali formatnya. Kalau kita sering baca buku ya di Amazon, itu salah satu website luar negeri ya yang menyediakan buku-buku itu formatnya HZW gitu ya. Lalu yang agak umum, teman-teman ya, agak umum dan ini seringkali dipakai juga untuk riset-riset ya, itu adalah e-publication ya, atau electronic publication, singkat e-book gitu. Nah, sama seperti yang sebelumnya dari Amazon juga ada KF8 itu format Kindle Fire, itu juga dari Amazon.
Lalu ada juga dari Mobi Pocket, tingkatnya Mobi gitu ya. Ada dari Palm File Database PDB, itu formatnya banyak. Lalu ada Palm Resort File itu PRC. Nah, ini umum lagi teman-teman ya. Publication tadi umum. Lalu ada HTML. Nah, HTML ini juga termasuk umum juga, Hypertext Markup Language. Biasanya digunakan untuk ranah website gitu ya. Ya, gitu. Coding gitu, banyak pakai. Nah, apa bisa Pak? Ya bisa kalau untuk membaca saja, tapi kita perlu pahami kontennya ya. Nah, ini mirip-mirip ya, tapi lebih di kompres atau diperkecil itu namanya PHM. Ada juga versi khususnya XHTML, ada XML. Yang umum lagi ya ada PDF. Ini yang paling banyak digunakan sampai sekarang ya, full paper dokumen format. Ini dari Adobe ya, dari Adobe. Tapi Adobe tuh fiturnya banyak teman-teman ya. Ada kalau kita itu ya, kita kalau teman-teman kita desain itu ya, ada Adobe Photoshop, Adobe After Effects, ada Premiere, Adobe, tapi ya salah satunya rujukannya dari Adobe ini adalah format PDF ini, sehingga fiturnya banyak dipakai di Microsoft juga. Ya, begini ya. Jadi ada dua yang saya rekomendasikan teman-teman pelajari, itu ada e-book dan PDF. Paling minim teman-teman nanti bisa membuat buku digital dengan format PDF ya, semudah CSS PDF selesai itu. Tapi nanti ada tantangannya ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga pemilihan format ya. Jadi kalau formatnya banyak tadi ya, kita perlu pilih format yang sesuai atau yang kita butuhkan. Nah, yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah ketersediaan perangkat. Ketersediaan perangkat. Kita itu punya perangkat itu seperti apa? Termasuk yang mengakses juga ya. Kalau ranah kita sebagai guru di pendidikan ekonomi, ya mungkin kita bisa bayangkan ya, strategi kita sudah punya laptop itu sudah bagus teman-teman, ya, gitu ya. Jadi kalau laptop, ya kita bisa pilih, gitu. Formatnya apa? Yang paling umum itu ya PDF itu bisa dibaca semua. Nah, lalu ada ukuran tampilan aplikasi alat baca buku digital. Contoh laptop ya, tadi bisa lagi smartphone. Smartphone ya juga kita pertimbangkan juga ya, kita mau pilih format yang apa gitu ya. Kalau hanya smartphone ya cukup di PDS aja nih. Gitu. Nah, kemudian juga format itu didukung secara luas. Maksudnya apa? Semua orang familiar. Nah, percuma kita bisa paham semua format ini teman-teman ya. Bisa buat misalnya buku digitalnya. Tapi strategi kita enggak memahami juga nanti akan jadi hambatan ya. Karena kita ingin menyampaikan informasi lebih mudah, tapi strategi kita enggak bisa pakai gitu ya, percuma saja. Nah, sehingga kita pilih saja format yang sesuai. Nah, ini contohnya. Kalau di sekolah dulu sempat viral ini teman-teman ya. Jadi ada toko buku digital namanya buku sekolah elektronik atau BSE. Itu bisa diakses itu secara gratis ya, tapi saya kurang tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Nah, ini kenapa Pak Nuk menyarankan memilih format e-book untuk dipelajari. Jadi e-book ini salah satu format yang paling populer ya, berbagai kelebihannya menjadikan e-publication ini, electronic publication, salah satu format yang paling banyak digunakan. Fiturnya adalah format terbuka, gratis, dapat dibaca dengan alat baca e-publication, berbagai perangkat lunak sudah banyak tersedia, dukungan support untuk fitur video dan audio, kemudian ada reflowware dan pengaturan ukuran teks, dukungan juga untuk digital rights management. Jadi maksudnya saat kita ekspor gitu ya, itu bukunya sudah sesuai dengan kapasitasnya untuk menyimpan video dan audio gitu ya. Oke, nah ini teman-teman, ini e-publication, tapi standarnya ya teman-teman bisa
PDF tadi ya. Nah, makanya ini nanti saya akan kasih tantangan. Nah, ini adalah aplikasi untuk mendukung kita dalam membuat buku digital. Nah, contohnya tentu kita butuh aplikasi pengolah kata, Microsoft Office ya, atau Office Libre. Kalau yang Apple apa ya, OneDrive misalnya itu ya. Nah ini kalau kita mau edit gambar bisa pakai Photoshop ya. Kalau edit video ada Format Factory, ada Audacity ya. Kalau edit video pakai Adobe Denox atau Adobe Premiere atau Flash. Nah ini kalau kita nanti butuhkan teman-teman ya. Kalau aplikasi itu bentuknya e-publication, salah satu aplikasi untuk membuatnya namanya Sigil. Tapi saya nanti mau arahkan teman-teman di sini saja, PDF ya. Kita buat PDF, kemudian kita pakai aplikasi namanya Flipping Book. Nah, aplikasinya apa? Kita masuk di sini. Nah, ini Flipping Book namanya. Caranya simpel saja. Kita buat dulu buku digitalnya dalam format PDF ya. Oke, Pak Nur sudah buat nih, saya contohnya. Nah, misalnya teman-teman sudah buat, semudah ini teman-teman, semudah ini. Nah, misalnya ini ada Word, ada Word, oke, ada di sini. Nah, misalnya buat aja nih kontennya. Ini yang misalnya cover isi itu ya. Ya, tentu nanti ada karakteristik khusus ya, minimal berapa lembar dan seterusnya. Hanya tinggal file, save as, ya, misalnya saya simpan di dokumen, ya ini formatnya pilih aja, ya ini, ya PDF, ini selesai. Nah, Pak Nus sudah punya banyak kotak ini, contoh ya. Contoh misalnya teman-teman sudah punya produk seperti ini, bisa dipakai. Nah, ini lo pernah buat ya, panduan Kahoot dan ada 39 halaman ini. Nah, ini kita mau kasih di aplikasi Flipping Book. Nah, kita coba ya. Jadi simpel aja, teman-teman daftar dulu pakai email, nah lalu upload PDF. Setelah itu kita arahkan di mana kita simpan ya. Contohnya profilnya Pak Nur. Nanti jadinya akan lebih menarik lagi gitu. Nah ini sebenarnya nggak hanya ini teman-teman, nggak hanya e-book aja ya, materi pun bisa. Nah ini nanti kalau kita buka itu ya teman-teman ya, itu mirip penggunaan buku. Nah nanti caranya gimana Pak biar teman-teman lain bisa akses, itu nanti bisa kirim linknya, dan nanti saya kirim di grup ya. Nah semakin ukurannya besar ini akan semakin lama. Nah, oke, kita itu masih 0%. Itu hasilnya bagus teman-teman. Oke, 38 sampai ini ya. 16. Nah, kita
bisa aja coba juga satu ini. Cuma nanti kalau dapat contoh kurang relevan ini. Ini sudah. Nah, kalau kita mau akses ini, kita buka. Nah, nanti tampilan seperti ini. Jadi kayak buku betulan ya, kayak buku betulan. Nah, ini. Nah, seperti kita buka buku dong. Nah, menarik ya. Nah, ini bisa ini kita akses, misalnya pakai ini. Nah, ini diklik, ini nanti bisa nih nanti. Nah, ini ya. Nah, ini contoh. Langsung nge-link ke YouTube. Nah, bisa. Nah, ini Pak Nuk buat panduan kasus. Tapi nanti teman-teman buatnya materi tentang ekonomi saja. Nah, menarik sekali. Ini ya. Nah, menarik. Nah, kita kalau mau berbagi tinggal share link aja nih, copy linknya. Nah, on the link can view online. Oke, copy. Lalu kita pindah ke grup gitu. Nah, ini copy spesial copy ya. Kita tinggal bagikan ke WhatsApp, ke apa itu kan bisa. Nah, ini caranya begitu. Nanti teman-teman buat ini. Nah, lalu nanti teman-teman bisa upload di sini. Membuat dengan clipping clipping disiapkan buku digital dalam format PDF atau akun Facebook nanti ada di Facebook.com kirim link dalam ya. Nggak usah silakan sesuaikan ya. Jadi teman-teman bisa berlatih nanti buat dulu materinya di Microsoft Word ya, lalu save as PDF, lalu upload ke sini, kirim linknya nanti. Jangan filenya ya, tapi linknya teks dari. Oke teman-teman, saya rasa itu selamat mencoba. Semoga kita semakin hari semakin berkembang ya kemampuannya. Ya. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.